Untuk mengetahui seberapa luas dampak banjir Jabodetabek, kami berbincang dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Kapusdatin BNPB, Abdul Mohari. Selamat petang, Pak Abdul Mohari. Selamat petang, Mbak Friska. Kalau tadi sejak pagi kami menginformasikan soal banjir di area Jabodetabek. Kalau data dari BNPB, sebenarnya wilayah mana saja yang terdampak dan mana saja yang banjirnya juga paling parah, Pak? Ya, dari laporan pemerintah daerah yang disampaikan ke kami, jadi kebetulan tadi pagi kita sudah melakukan rapat koordinasi penanganan bencana banjir di Jabodetabek. Hampir seluruh kepala daerah dan Kalaksa BPBD hadir. Itu sudah disampaikan memang untuk kesimpulan secara umum itu yang paling terdampak di hari ini itu Kota Bekasi dan Tangerang ya. Yang paling signifikan itu Kota Bekasi. Kalau kemarin kita lihat kan saya sendiri mendampingi Kepala BNPB juga ikut ke Cisarua Bogor yang terdampak banjir bandang. Hmm. Eh, ada beberapa kendala sebenarnya tadi pagi disampaikan oleh beberapa kepala daerah khususnya untuk evakuasi warga. Ya. Yang kita lihat di Bekasi khususnya itu ada kendala kurangnya perahu karet di lokasi kejadian. Adapun perahu karet ada beberapa yang tidak memiliki mesin sehingga tidak bisa menjangkau daerah dengan ketinggian muka air lebih dari 2 meter. Hmm. Karena kalau karetnya tidak bermesin, maka ini akan didorong oleh personil di lapangan. Oh, Tentu oke. saja ada keterbatasan personil di lapangan tidak bisa masuk mendorong perahu ini di atas ketinggian muka air 2 meter. Nah, ini daerah-daerah dengan ketinggian muka air 2 meter, lebih dari 2 meter ini yang baru bisa dievakuasi dari siang hingga sore ini ketika kami sudah menambah atau menambah lagi jumlah alat perangkat berupa perahu karet bermesin yang didukung oleh personil TNI Polri dan Angkatan Udara, Marinir, Angkatan Darat, dan juga Polri dan Basarnas. Tentu saja dari BNPB sendiri kita menambah jumlah perahu karet dengan mesin Hmm. supaya kita menjangkau daerah-daerah dengan ketinggian muka air lebih dari 3 meter tadi. Ya. Jadi visual-visual yang tadi kita lihat, ada ibu hamil yang masih bertahan 9 jam ini sebenarnya adalah warga-warga yang terjebak di daerah dengan ketinggian muka air lebih dari 2 meter. Nah, Oh, ini baru optimal kita evakuasi setelah penambahan jumlah unit perahu karet dengan mesin tadi antara jam 12 hingga jam 1 siang ke bawah ini. Jadi ya. untuk yang hingga sore ini itu sudah cukup optimal. Nah, beberapa hal lagi yang sudah kita lakukan, tentu saja masyarakat ini ketika sudah kita evakuasi dari rumahnya, ini kita taruh dulu sementara di tempat evakuasi, ada yang berada di rumah saudara. Bagi mereka yang ada di tempat evakuasi, tentu saja kebutuhan logistik makanan dan non permakanannya harus kita penuhi. Ya. Hari ini saat ini bulan Ramadan, tentu saja ada kebutuhan untuk buka puasa. Dan buat mereka yang terpaksa tinggal sementara di tempat evakuasi ada kebutuhan selimut, matras, hygiene kit dan seterusnya dan tentu saja untuk sahur ini juga kita lengkapi karena kebetulan salah satu tempat evakuasi yang digunakan di Jati Asih di Bekasi itu adalah gudang logistik BNPB, Mbak Friska. Oh, oke. Ya. Nah, Pak, untuk tadi tempat evakuasi sementara di mana saja bisa dijelaskan, Pak? Untuk sementara ada beberapa titik yang kami pantau, ada masjid di sekitar kawasan Jati Asih dan yang paling banyak saat ini dari laporan yang datang ke kami itu di gudang logistik BNPB di Jati Asih karena posisinya persis di depan pintu masuk klaster Pondok Gede Permai itu. Jadi sebelum Oke. masuk itu sebelah kanan itu gudang logistik BNPB. Oh, seperti yang Jadi tadi ini yang digambar ya, Pak, ya. Jadi dari komplek itu langsung masuk ke ya, gudang logistik BNPB itu ya, yang ya, sebelah kanan ya, itu jalannya. gudang logistik BNPB. Jadi itu sementara kita fungsikan untuk tempat evakuasi masyarakat. Tentu saja permakanannya kita lengkapi, non permakanannya kita lengkapi. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya untuk menurunkan debit air ini tentu saja intensitas pemicu bencananya harus kita turunkan, yaitu
curah hujan. Tadi disampaikan Kepala BMKG bahwa sampai 2-3 hari ke depan itu masih akan turun hujan dengan intensitas cukup tinggi, sehingga mulai hari ini siang tadi kita sudah operasi modifikasi cuaca, Ya. Mbak Friska. Jadi Oke. kita mulai untuk menurunkan intensitas hujan di kawasan puncak. Jadi target utama kita daerah kota Bogor, Puncak, dan sekitarnya supaya debit Katulampa bisa turun. Alhamdulillah tadi laporan dari lapangan di Katulampa dan sekitarnya itu tidak turun hujan dan debit mulai turun ke level siaga 3 itu masih Hmm. masih masih statusnya masih alert sebenarnya, tapi kita harapkan kalau nanti malam juga tidak turun hujan, kita harapkan itu bisa lebih turun lagi karena OMC ini kita lakukan sampai nanti jam 12 malam, Mbak Priska. Jadi Oh. 3 sorti. Hmm. Jadi siang itu, kemudian sore ini sedang naik 1 sorti lagi, dan kemudian mulai lagi nanti jam 8 hingga jam 10 malam. Hmm. Jadi kita harapkan optimalisasi penurunan intensitas curah hujan di hulu ini, debit air yang turun ke wilayah hilir, baik itu Tangerang, Ciliwung di Jakarta Kota, maupun di kawasan Kali Bekasi itu bisa turun. Nah, Ya. kalau ini bisa turun, secara otomatis tentu genangan bisa berkurang, Mbak Priska. Nah, kalau kita lihat kan BMKG tadi bilang bahwa ini cuaca ekstrim bisa terjadi sampai 11 Maret. Nah, untuk modifikasi cuaca ini juga apakah akan berlangsung sampai tanggal 11 Maret itu untuk antisipasi? Selain tadi kan kalau untuk hari ini sebenarnya untuk menurunkan debit air, tapi untuk antisipasi sampai 11 Maret mendatang sudah adakah yang disiapkan, Jadi, Pak? planning kita untuk tahap awal ini mulai dari tanggal 4 hari ini hingga tanggal 8. Oke. Karena prediksi BMKG maksimalnya itu mungkin di tanggal 5 sampai tanggal 6, bisa menerus ke tanggal 7. Kemudian nanti akan terjadi eskalasi lagi di dasarian kedua. Dasarian kedua ini tanggal 11 hingga tanggal 20. Hmm. Nah, ini pada dasarian kedua bulan Maret ini nanti juga kita akan melakukan operasi modifikasi cuaca. Jadi untuk tahap 1 yang untuk antisipasi dan pengendalian kedaruratan di saat ini itu akan kita lakukan hingga tanggal 8. Nanti kita akan lihat dinamikanya, bukan berarti kita pasti akan stop di tanggal 8. Mhm. Kalau kondisinya ternyata BMKG menyampaikan rekomendasi masih harus diteruskan, maka kita akan teruskan. Hmm. Yang penting target ini adalah penurunan debit air dari hulu, karena ini dominannya banjir kali ini kan bukan banjir ini kan dominan banjir kiriman ya. Ya. Jadi poin yang harus kita turunkan adalah debit di hulu supaya debit di hilir bisa berkurang. Nah, ini target kita memang itu supaya debit Katulampa, debit di hulu Ciliwung, debit di hulu Citarum, debit di hulu Kali Bekasi itu bisa turun secara signifikan, Mbak Mhm. Friska. Nah, untuk yang terdampak di Bekasi misalnya itu kan ada 16.000 orang, Pak. Tadi evakuasi sudah ada di gudang logistik BNPB. Hitungan sementara berapa yang masih harus diselamatkan dari rumah masing-masing? Untuk hitungan data sementara untuk di Bekasi saja itu ada 18.300 jiwa Oh, terdampak. Nah, 18.300. ya, update per sore ini, tetapi yang kita masih melakukan pendataan sebenarnya yang sudah kita evakuasi itu sudah berapa kakak, berapa jiwa, karena tidak semua warga yang kita evakuasi ini kemudian tinggal di tempat evakuasi yang terpusat. Hmm. Mereka lebih banyak pilih di rumah kerabat, di rumah saudara yang tidak terdampak banjir. Ini sebenarnya pendataannya menjadi agak rumit karena Mhm. cukup sulit untuk kita bisa memastikan berapa yang sudah terevakuasi, berapa yang nantinya kebutuhan logistik dan seterusnya. Tetapi pada prinsipnya dalam kondisi kedaruratan ini dukungan logistik kami lebih baik lebih daripada kurang gitu ya. Nah, ya Jadi betul. kita dropping kebutuhan logistik baik itu permakanan maupun non permakanan dengan kapasitas maksimal kita yang ada di gudang logistik kita di Jati Asih, didorong juga dari kantor pusat BNPB. Nanti kita akan menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Kalau sekiranya dibutuhkan tambahan, BPB sudah siap dengan cadangan logistik yang ada, Mbak Hmm. Priska. Terakhir singkat saja untuk perahu bermesin yang masih dibutuhkan, perahu karet bermesin berapa, Pak, untuk hitungannya agar evakuasi ini bisa berjalan maksimal esok hari?
Untuk sementara BNPB di Kota Bekasi akan menambah satu lagi Hmm. dan tadi ada permintaan untuk Kota Depok satu unit. Jadi dua ini akan kita geser harusnya sore ini atau malam nanti sudah bisa sampai di lokasi. Oke, dan saat ini juga tadi seperti data terkini, izin saya tegaskan kembali bahwa ada 18.300 jiwa yang terdampak di Bekasi dan antisipasi penanggulangan kedaruratan ini akan 4 sampai 8 Maret dan evaluasi berikutnya 11 sampai 20 Maret. Prioritas utama seperti ini betul ya Pak Abdul Muhari ya? Benar, Mbak Friska? Mhm. Dan kebutuhan logistik jika ada yang ingin membantu disalurkannya kemana? Apakah ke gudang logistik BNPB tadi sebagai salah satu yang terpusat untuk titik evakuasi? Ya, tentu saja pasti sangat banyak saudara-saudara kita yang ingin membantu warga yang terdampak di Bekasi, tidak hanya di Bekasi mungkin ya. Ini memang bisa disalurkan langsung baik itu ke gudang logistik BNPB di Jati Asih ataupun bisa ke kantor BNPB di Geraha BNPB di Matraman Ya, atau bisa di BPBD setempat. baik. Jadi kita harapkan bantuan memang bisa terpusat sehingga proses distribusinya pun bisa lebih efisien, Mbak Friska. Semoga bisa segera tertangani agar saudara-saudara kita bisa kembali ke rumahnya masing-masing melanjutkan kegiatan. Terima kasih juga atas informasi terkininya Pak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB. Selamat malam, terima kasih Bapak.